Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbi Amri Hairi SPD, seorang pamong belajar. Saat ini saya bertugas di UPTD SPNF SKB Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kemampuan dan kesiapan belajar setiap siswa yang berada di kelas berbeda-beda. Saya, sebagai pendidik, perlu mengetahui kesiapan setiap siswa di awal pembelajaran, guna menentukan materi apa yang peserta didik butuhkan. Mengetahui kebutuhan belajar peserta didik penting agar mereka dapat maksimal mengikuti pelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, guna belajar secara berkelanjutan. Itulah alasannya kenapa saya melakukan praktik baik asesmen di awal pembelajaran. Tantangan yang terjadi dalam melaksanakan proses asesmen yaitu kurangnya interaksi antar teman yang berorientasi pada kemajuan, waktu yang terbatas, peserta didik yang kurang antusias, jumlah siswa yang banyak sehingga sulit mengumpulkan data. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: yang pertama, melakukan kajian literatur, mencari sumber referensi untuk menyesuaikan tujuan asesmen. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala satuan dan sesama pamong belajar. Yang ketiga, memilih media atau aplikasi yang mudah digunakan dan efektif untuk melakukan asesmen. Saya memilih asesmen untuk pembelajaran dalam melaksanakan praktik baik ini. Asesmen ini dilakukan dalam bentuk asesmen diagnostik. Teknik asesmen yang saya gunakan adalah asesmen tertulis. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah mempersiapkan pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif ini disajikan dengan memanfaatkan platform digital Quizzes. Masing-masing kelompok mendapatkan kode QR pada selembar kertas. Kode QR ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di layar proyektor. Peserta didik menjawab pertanyaan dengan mengangkat kode QR dan memutar sesuai jawaban yang tepat. Kemudian, saya memindai kode QR yang mereka pegang dengan perangkat ponsel yang terhubung dengan platform Quizzes. Lalu, hasil jawaban yang dipilih akan muncul di layar proyektor. Setelah semua pertanyaan selesai dijawab, maka hasil tes peserta didik adalah sebagai berikut. Dari 15 pertanyaan pilihan berganda, kelompok 1 mendapatkan hasil 73%, kelompok 2 53%, kelompok 3 53%, dan kelompok 4 40%. Dari hasil tes tersebut, dapat diketahui kemampuan awal peserta didik, bahwa sebagian besar peserta didik belum memiliki pengetahuan dasar mengenai seni rupa dan kesenian budaya lokal mereka. Peserta didik perlu diberikan materi mengenai pengetahuan dasar seni rupa dan seni budaya lokal masyarakat Karo. Pada pertemuan berikutnya, pendidik mempersiapkan materi bahan tayang di PowerPoint mengenai pengetahuan dasar seni rupa dan seni budaya lokal masyarakat Karo. Kemudian, materi ini ditayangkan dengan memanfaatkan perangkat laptop, proyektor, dan aplikasi Microsoft PowerPoint. Karena penyampaian informasi secara visual akan lebih mudah diterima oleh peserta didik. Setelah materi selesai diberikan kepada peserta didik, langkah selanjutnya adalah kembali membuat pertanyaan-pertanyaan reflektif dan kembali menyusunnya pada platform digital Quizzes. Tes yang diberikan kali ini terdiri dari 20 pertanyaan pilihan berganda. Pertanyaan-pertanyaan yang disajikan menyesuaikan dengan materi ajar yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya. Asesmen ini dilakukan untuk melihat apakah materi yang disampaikan sesuai dengan peserta didik butuhkan, dan dapat menjadi bahan refleksi diri saya sendiri apakah metode yang saya pilih sudah tepat sasaran. Setelah dilakukan tes dengan Quizzes, maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dari hasil tes tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dari kemampuan belajar peserta didik. Hasil jawaban peserta didik didapatkan mereka dari hasil diskusi dengan teman sekelompoknya. Saya Ibu Fatimah Syam, Kepala UPTD SPNF SKB Karo, sangat mengapresiasi apa yang diangkat oleh pamong belajar saya dalam lomba Jambore GTK yang berjudul asesmen pembelajaran.
Nah, dengan dilaksanakannya asesmen pembelajaran yang di awal pembelajaran dapat memudahkan pendidik untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik dan menentukan bahan ajar serta materi dengan kebutuhan belajar peserta didik serta media pembelajaran yang akan digunakan. Saya rekan sejawat Bapak Hasbi Amri Khairi SPD. Dengan dilaksanakannya praktik asesmen, rekan kami Bapak Hasbi dalam pembelajaran ini menjadi satu referensi yang sangat bagus buat kami pamong belajar yang lain dalam menerapkan proses pembelajaran nantinya, sehingga peserta didik lebih antusias dalam pembelajaran karena sesuai dengan materi, kebutuhan, karakteristik peserta didik itu sendiri. Terima kasih. Belajar dengan kuisi, mengerjakan kuisi lebih menyenangkan. Dengan dilakukannya asesmen pembelajaran, saya lebih tahu kemampuan belajar saya. Setelah dilaksanakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran dengan menggunakan platform digital Quizzes, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif dan kontekstual dengan diri peserta didik, ditemukan bahwa kemampuan awal peserta didik masih sebatas pengetahuan umum, kurangnya pengetahuan peserta didik terhadap budaya lokal mereka. Kemudian, setelah diberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, ada peningkatan dari hasil tes yang diberikan. Hasil asesmen bukan hanya mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga menjadi bahan refleksi saya sebagai pendidik untuk menentukan metode dan media pembelajaran apa yang paling tepat untuk digunakan untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan materi apa yang paling banyak dibutuhkan peserta didik.